Insinyur Joko Widodo merasa sedih dengan larangan agama lain terhadap orang yang beribadat. Berarti orang itu yang pikirannya terbatas atau terbodoh ketika melihat agama lain untuk dilarang beribadat. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Kemudian, mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota, mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi kita hati-hati loh, menjamin itu. Ada peraturan wali kota, atau ada instruksi bupati, hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Beberapa waktu yang lalu, larangan ibadah bagi umat beragama lain viral di media sosial. Setelah viral di media sosial, Presiden Insinyur Joko Widodo pun angkat bicara terkait larangan ibadah terhadap agama lain. Bahkan dalam sela-sela pidato, Presiden Joko Widodo ikut sedih dengan susahnya ibadah bagi umat beragama lain. Negara ini merupakan negara kesaktian Pancasila di negara Republik Indonesia yang memang menjadi bias. Negara ini mempunyai sisi ideologi yang sangat kuat dan sangat ideal serta handal jadi pemersatu kerukunan berbangsa dan bernegara dari ujung ke ujung. Kerukunan beragama dalam Undang-Undang 1945 itu menjamin hak semua warga negara Indonesia untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tetapi lelahnya bagi agama minoritas di Indonesia untuk beribadah, maka kaum mayoritas di daerah-daerah akan melarang beribadah bagi umat beragama lain. Kita harus berpikir bahwa umat minoritas di negeri ini kebanyakan sudah lelah berbicara soal bebas beribadah. Karena beberapa waktu yang lalu ada video yang viral memperlihatkan bagaimana situasi Indonesia terhadap mayoritas yang melarang ibadah bagi minoritas di Indonesia. Kejadian ini bukan hanya sekali saja terjadi di negara ini, bahkan sering-sering kali terjadi
Bahkan saat itu penutupan rumah ibadah jelas memilukan bagi negara ini, yang sebenarnya beribadah diatur dan dijamin oleh undang-undang, malah terjadi penolakan dari beberapa pihak yang tidak setuju beribadah bagi agama lain. Negara ini harus menciptakan toleransi, bukan intoleransi, tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud dan sadis dalam larangan ibadah tersebut. Kita harus tegaskan di sini, negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing manusia. Bahkan dalam salah pidato, Presiden Joko Widodo pun menyebut negeri ini adalah negeri Pancasila. Sayangnya, tak seindah realita terhadap Pancasila. Contoh, beberapa waktu yang lalu terjadi di Mojokerto, akhir-akhirnya kepala desa mengizinkan ibadah yang dilangsungkan secara viral di media sosial. Yang menjadi pertanyaannya, jika tidak viral di media sosial, maka ia akan didiamkan saja. Begitu banyak yang belum nampak di media sosial terhadap larangan ibadah bagi umat beragama lain. Secara institut, mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa masih ada penolakan beribadah hingga pendirian rumah ibadah di sejumlah daerah negara ini. Mencatat dalam kurun waktu tahun 2007 hingga 2022 telah terjadi 580 gangguan terhadap peribadatan di tempat ibadah. Gangguan itu terjadi pada kelompok minoritas, di mana mayoritas selalu mengganggu kelompok minoritas untuk melarang ibadah. Mulai dari pembubaran dan penolakan peribadatan, penolakan tempat ibadah, intimidasi, perusakan hingga pembakaran tempat-tempat ibadah. Dalam hal ini kita mendorong Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menghapus ketentuan diskriminatif dalam surat keputusan bersama SKB 2 Menteri. Menurutnya, syarat administratif dukungan 90 orang jemaat dan 70 orang di luar jemaat justru menghambat terjaminnya hak konstitusional warga untuk bebas beribadah. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menegur para kepala daerah atas sejumlah kasus intoleransi yang terjadi dalam negeri ini ketika umat beragama lain sulit beribadah karena minoritas di daerahnya tertentu. Jokowi menekankan semua umat beragama mendapatkan kebebasan beragama dan beribadah. Ia mengingatkan hal itu yang dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Jokowi tak ingin menyiapkan konstitusi itu diabaikan. Ia mewanti-wanti kepada kepala daerah seluruh tanah air Indonesia tak membiarkan hak warga itu dicabut melalui kesepakatan yang sudah ditekan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam perkataan Jokowi itu ia mengatakan, kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang beribadah? Sedih juga kalau kita mendengar, kata Presiden di depan ratusan kepala daerah yang hadir dalam Rakornas Kepala Daerah FKPD seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center. Jokowi pun menegaskan bahwa kebebasan beribadah dan kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi negara. Ini hati-hati yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, dalam perkataan Joko Widodo. Jokowi pun meminta beberapa dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam, Kejari, Kejati maupun memahami aturan kebebasan beribadah ini. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Dalam perkataan Insinyur Joko Widodo. Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha mengklaim telah mendapatkan validasi 120 jemaat total dari 3.093 jiwa dan 859 kepala keluarga yang tersebar pada 8 kecamatan di kota Cilegon. Selain itu meminta dari 70 warga yang berada di lingkungan Kelurahan Gerem yang telah mengajukan permohonan validasi sejak 21 April 2022 kepada Lurah Garem. Namun, Lurah Garem tidak berkenan memberikan validasi atau pengesahan 70 dukungan warga dengan alasan tidak jelas. Yang sebenarnya jumlah warga non-muslim di kota Cilegon tidak sedikit, yaitu 6.740 orang warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, dan 7 warga Konghucu. Di mana saat itu benar-benar minoritas ditekan oleh mayoritas.
Yang menjadi pertanyaan media sosial, ada apa dengan negeri ini untuk melarang ibadah bagi umat beragama lain? Apakah umat beragama lain tidak punya Tuhan dan tidak punya hak untuk beribadah di negara ini? Tentu semuanya punya hak, karena beribadah adalah tujuan untuk berdoa bagi Tuhannya.